Bab 009. Tok, tok. Masuk, jawab Aida yang tidak memperhatikan siapa yang mengetok pintu kamarnya. Kamu masih sibuk nak? Tanya Mama Ratna dan duduk di samping putrinya. Mama, Aida kira tadi siapa? Bentar lagi juga siap kok Ma. Aida kan gak bawa semua. Aida cuman bawa yang penting-pentingnya saja, kebanyakan juga punya si kembar. Mama GK berkemas. Atau perlu Aida bantuin? Biar Mama gak capek, ucap Aida panjang lebar. Gini sayang, ada yang mau Mama omongin, ucap Mama Ratna dengan nada suara cemas. Aida pun langsung menghentikan kegiatannya dan meraih kedua tangan mamanya. Kenapa Ma? Kok wajah Mama sedih begitu? Ada masalah apa? Mama bisa cerita ke Aida? Kalau Aida bisa bantu pasti Aida lakukan buat Mama, ucap Aida dengan tenang. Ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh mamanya. Mama dan Papa minta maaf ya sayang, karena harus ingkar janji dengan kamu. Bukannya Papa dan Mama gak mau ngantar kamu ke Singapura, tapi tadi sekretaris Papa telepon, perusahaan Papa yang di Bangkok lagi ada masalah, mau gak mau Papa dan Mama harus berangkat besok. Jadi dengan berat hati Papa dan Mama tidak bisa ikut sayang. Kamu jangan marah dan sedih ya. Papa Mama janji jika masalahnya sudah selesai Papa sama Mama pasti akan segera nyusul kamu, ucap Mama Ratna. Dengan raut wajah yang sedih Mama Ratna berusaha menjelaskan agar Aida tidak salah paham dengan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari mamanya, Aida lantas hanya bisa tersenyum yang mengerti keadaan Papa dan Mamanya. Ma, Aida gak suka lihat Papa dan Mama jika harus merasa bersalah ke Aida. Sampai kapanpun Papa dan Mama gak pernah salah, jadi berhenti menyalahkan diri. Jujur Aida sangat sedih melihat Papa dan Mama terus merasa seperti ini. Tanpa Mama jelaskan pun Aida bisa nerima dan ngerti kok Ma. Jadi Papa sama Mama tenang saja. Aida gak marah kok. Aida kan sudah besar, sudah nikah, sudah punya anak lagi. Masak Aida harus cengeng yang minta dikawani sama Papa dan Mama, ucap Aida, membuat hati Mama Ratna lega, karena ia merasa putrinya kini sudah benar-benar tumbuh menjadi anak yang dewasa. Makasih ya sayang, Mama sungguh merasa bangga punya anak seperti kamu, ucap Mama Ratna kagum. Dan Aida lebih merasa bangga punya orang tua seperti Papa dan Mama. Bahkan Aida berharap rumah tangga Aida bisa seperti Papa dan Mama yang selalu romantis, bisik Aida, membuat keduanya tertawa bahagia. Hari ini keluarga Pak Bambang sudah berangkat ke bandara, hanya saja penerbangan Pak Bambang dan Mama Ratna 2 jam lebih cepat daripada Aida dan Farel, namun Aida dan Farel memutuskan untuk berangkat bersama dan menunggu di bandara. Setelah selesai melakukan cek garis bawain tidak menunggu lama pesawat yang Pak Bambang dan rombongan tumpangi akan lepas landas. Tinggallah Aida dan Farel dan kedua bayi kembar mereka, menunggu penerbangan berikutnya. Suasana mereka kaku seperti es, tidak ada sepatah kata, melainkan perasaan kesal yang masih merajai kedua hati suami istri tersebut. Aida dan Farel masing-masing mengegendong baby kembar mereka, Rini yang digendong oleh Farel dan Fahri yang digendong oleh Aida. Keadaan mereka sungguh sangat romantis, di mata orang yang sedang memperhatikan tingkah lucu mereka, dan masing-masing hanya mengajak bercanda si kembar. Tidak lama kemudian terdengar suara tak asing bagi Aida sedang memanggil namanya. Aida lalu mencari asal suara itu, dan tampaklah sosok Nabil dan Ros yang sedang menuju mereka. Mas Nabil, ucap Aida dengan wajah bingung. Hai, Aida, bagaimana kabar kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Nabil seolah-olah tanpa ada dosa ke Aida. Alhamdulillah Aida baik kok Mas. Mas sendiri bagaimana dan di sini juga mau ngapain? Tanya Aida yang ingin membuat Farel merasa cemburu. Namun Farel hanya bersikap biasa-biasa saja. Ia hanya ingin mengikuti ucapan Aida yang lalu, ia ingin menyiksa hati Aida dengan bersikap cuek dan tidak peduli kepadanya. Sementara Ros sungguh sangat senang bisa melihat Farel kembali. Namun ia teringat dengan ucapan papanya untuk tidak mencoba mengganggu Farel, sebab Ros sudah mengetahui siapa Farel sebenarnya.
dan ia tidak ingin kehilangan kehidupan mewah yang sudah lama ia dapatkan. Andai saja aku bisa memilikimu sedetik pun aku tak akan pernah membiarkanmu, ucap Rose dalam hati yang hanya terus memperhatikan Farel. Farel menyadari kalau Rose sedang memperhatikannya, bisa saja itu dijadikan senjata untuk membalas Aida. Namun Farel bukanlah tipe lelaki yang suka bermain dengan perasaan wanita apalagi tujuannya hanya membuat Aida kesal. Oh iya mas, kenalin ini Kak Farel suami Aida. Dan ini anak-anak Aida. Aida akan ikut Kak Farel ke Singapura dan menetap di sana. Mas sendiri tujuannya mau kemana? Tanya Aida lagi seolah tidak pernah ada luka yang ia dapatkan dari Nabil. Mas juga mau ke Singapura, jawab Nabil dan Rose segera membeberkan tujuan mereka ke Singapura. Iya Aida, aku dan Mas Nabil ke Singapura akan bulan madu. Sejak kami menikah Mas Nabil sangat sibuk. Sampai tidak punya waktu untuk istri, ucap Rose yang spontan membuat hati Aida merasa seperti ditusuk. Farel yang mendengar ucapan Rose merasa sangat bahagia, karena ia tahu Aida pasti merasa sakit hati mendengar lelaki yang ia cinta akan bercinta dengan wanita lain. Aida berusaha menenangkan hatinya agar terlihat biasa-biasa saja. Bagaimanapun Aida teringat dengan ucapan Nabil yang akan memberikan kenikmatan pertama kepadanya. Begitu juga dengan Aida, ia hanya akan memberikan mahkotanya ke Nabil. Sekuat mungkin Aida menahan air matanya agar tidak jebol di wajah cantik miliknya. Namun sekuat apapun Aida menutupinya, hanya Rose-lah yang tidak bisa mengerti perasaan Aida. Farel justru merasa bahagia karena Aida harus merasa sakit hati sedangkan Nabil begitu merasa tersiksa lagi dan lagi. Dia hanya bisa membuat hati wanita yang ia cintai harus terluka lagi. Nabil segera memalingkan cerita, supaya air mata Aida tidak berhasil keluar. Oh iya Aida, maaf Mas Lancang, setahu Mas Aida baru nikah kok bisa udah punya anak selucu ini, tanya Nabil yang memang tidak tahu siapa Farel dan setahunya Aida hanya punya seorang kakak dan tinggal di luar negeri bersama suaminya. Ceritanya panjang Mas, tapi ini bukan seperti apa yang ada dalam pikiran Mas. Kalau memang kita masih bertemu nanti akan Aida ceritakan, jawab Aida dan membuat Nabil hanya mengangguk seolah mengerti. Ya sudah Mas pamit dulu ya, maaf sudah mengganggu, ucap Nabil. Gak kok Mas, jawab Aida lembut dengan senyuman manis di bibir indahnya. Setelah Nabil dan Rose sudah menjauh dari mereka, tiba-tiba Farel membuka suara yang membuat hati Aida bertambah sakit. Wah, ternyata kamu seorang artis yang sangat berbakat ya, ucap Farel menyindir. Maksud kakak apa? Aku gak ngerti, tanya Aida. Gak ngerti apa pura-pura gak ngerti atau bahkan pura-pura merasa gak bersalah? Ups keceplosan, ucap Farel yang benar-benar membuat Aida tidak mengerti apa maksud dari suaminya itu. Kalau mau ngajak ribut jangan sekarang Kak, malu banyak orang, jawab Aida ketus dan membuat Farel semakin kesal seolah-olah Aida tidak ingin membahasnya. Wah, ternyata semua terasa gampang ya sama kamu, bahaya juga kamu, jawab Farel yang sungguh sangat menyayat hati Aida. Aku rasa kakak sudah cukup dewasa, atau bahkan belum dewasa, pantas saja kemarin Kak Clara tidak bahagia, ya iyalah sifat suaminya seperti anak-anak begini, jawab Aida tidak mau kalah dan berhasil membuat Farel emosi tingkat dewa. Aida seketika teringat dengan ucapan kakaknya, bahwa hidupnya tidak bahagia, karena Farel yang selalu tidak punya waktu untuknya. Farel lebih mementingkan pekerjaan, daripada menghabiskan waktu dengannya. Farel hanya mampu memberikan kekayaan kepada Clara, tapi tidak dengan waktunya. Tentu Farel sangat mencintainya, hanya saja Farel berpikir, dengan memanjakannya dengan harta berlimpah membuat Clara hidup bahagia. Jaga mulut kamu, ucap Farel dan hampir saja Farel ingin menamparkan wajah cantik Aida. Kenapa berhenti? Tampar aku jika itu yang kakak mau, ucap Aida, tanpa mereka sadari semua mata sedang menuju mereka, begitu juga dengan Nabil dan Rose, dan kini Nabil mengerti Aida tidak bahagia dengan pernikahannya. Farel hanya bisa mengepal kedua tangannya, dan menahan emosinya.
Farel meninggalkan Aida lalu menuju toilet. Ia ingin meredakan emosinya, lagi-lagi perkataan Aida berhasil membuat amarahnya memuncak. Namun Aida merasa puas, ia bisa melampiaskan sakit hati yang sedari tadi ia tahan, tanpa memikirkan pandangan dan penilaian orang. Tidak lama kemudian pesawat yang akan mereka tumpangi akan segera berangkat. Farel yang menyadari itu segera menghampiri Aida, dan mereka lalu memasuki pesawat dengan bawaan baby masing-masing. Aida dan Farel kini sudah tiba di Singapura. Pak Agus supir pribadi Farel sudah standby menunggu kehadiran mereka. Banyak pertanyaan yang muncul di kepala Pak Agus, karena ia tidak melihat sosok Clara majikannya yang sudah digantikan oleh Aida. Sampai saat ini belum ada yang mengetahui kemalangan yang menimpa Farel, termasuk rekan-rekan bisnisnya. Farel tentu mengerti sifat Pak Agus yang ingin bertanya keadaan Clara alam istrinya. Hanya saja Pak Agus merasa segan dan hanya bisa memendam rasa penasarannya. Sejak pesawat take off dan landing tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Aida dan Farel. Mereka bagai musuh yang ingin menyerang satu sama lain. Namun ada untungnya juga buat Aida, ia tidak perlu mencemaskan dirinya yang harus menjadi istri seutuhnya buat Farel. Setibanya Aida dan Farel di rumah mewah milik Farel membuat Aida merasa apa yang dirasakan Clara selama ini. Hidup sendiri di rumah besar tanpa ada suami dan hanya pembantu yang menemani sehari-harinya. Pantas saja Clara merasa kesepian, punya istana tapi tak berpenghuni. Ucap Aida dalam hati dan lagi membuatnya merasa kesel dengan Farel. Karena Farel selama ini tak punya waktu dengan alam kakaknya dan hanya sibuk dengan urusan bisnis miliknya. Big Ani pembantu Farel dan Clara merasa senang menyambut kedatangan majikannya. Hampir 4 bulan ia tidak melihat Clara majikannya yang sudah ia anggap seperti putri mereka sendiri. Big Ani juga merasa seperti apa yang dirasakan Pak Agus suaminya. Mereka sama sekali belum pernah berjumpa dan mengenal Aida. Hanya saja Clara pernah menceritakan tentang adik kesayangannya Aida, yang tidak mereka ketahui yang sudah ada di hadapan mereka. Big Ani tidak tahan menahan rasa penasarannya dan menanyakan keberadaan Clara majikannya yang sangat amat ia rindukan. Maaf lancang tuan, apa Nyonya Clara tidak ikut pulang? Soalnya saya tidak melihatnya ikut bersama tuan, tanya Big Ani. Pertanyaan Big Ani lantas membuat Farel dan Aida merasa sedih, membuat Big Ani merasa bingung dan bersalah yang menurutnya tidak harus ia pertanyakan. Farel tidak ingin membuat pembantunya merasa kebingungan, dan ia pun menceritakan semua kejadian yang sudah ia alami. Clara sudah tidak ada Big, dia sudah tenang di surga dan menitipkan kedua baby kembar yang lucu ini. Jawaban Farel membuat hati Big Ani merasa syok dan tidak percaya dan membuat air mata berlinang di wajahnya. Dan kenalin, ini Aida adik alam Clara, sekarang sudah menjadi istri saya dan menjadi ibu buat anak-anak saya. Saya harap Big Ani dapat membantu dia merawat anak-anak saya, ucap Farel memperkenalkan Aida. Baik tuan, saya akan menganggap anak-anak tuan seperti cucu saya dan Nyonya Aida seperti putri saya, jawab Big Ani ramah. Kalau begitu tolong Bibik siapin kamar buat Aida bersama dengan si kembar dan keperluan-keperluan yang Aida butuhkan, sambung Farel kembali. Big Ani pun hanya bisa menjalankan perintah tuannya dengan wajah kebingungan mengapa Aida dan Farel tidak tidur di kamar yang sama. Aida sangat merasa senang mengetahui ia tidak akan satu kamar dengan Farel suaminya. Dan Farel juga merasa tidak sabar ingin menyiksa hati Aida secepatnya dengan cara tidak memperdulikan dan tidak menganggapnya. Big Ani membantu Aida mengemas barang miliknya. Aida sangat berbeda dengan Clara. Sikap Aida yang ramah membuat ia cepat bergaul dengan orang yang baru ia kenal. Big Ani sungguh mengagumi kecantikan dan keseksian yang Aida miliki. Membuatnya merasa bingung kenapa Farel tidak ingin satu kamar dengan wanita secantik Aida. Kalau laki-laki lain pasti tidak melewatkan kesempatan ini, pikir Big Ani dengan senyum yang ikhlas di wajahnya membuat Aida tersenyum lucu melihat tingkah pembantunya itu. Apa yang Big Ani lamunkan kok senyum-senyum sendiri? Tanya Aida dan membuat Big Ani tersadar dari lamunannya. Anu Nyonya,
Bibik kagum dengan kecantikan Nyonya, mirip waktu Bibik muda dulu, jawab Big Ani dan membuat Aida tertawa lucu. Big Ani memang memiliki jiwa humoris, membuat orang yang berada di dekatnya akan tertawa dengan candanya. Hari ini awal baru untuk Aida menjalani hidupnya di rumah Farel. Aida sungguh merasa senang karena hidupnya tidak sesepi yang ia bayangkan. Ada Big Ani yang selalu membantu dirinya dan mengurus kedua anaknya. Aida sungguh tidak ingin memperdulikan Farel, yang ia pikirkan bagaimana ia bisa menjadi mama muda yang bisa mengurus anak-anaknya. Begitu juga dengan Farel, ia begitu ambisius ingin membalas dendam dengan Aida, walaupun kadang ia selalu terpana dengan kecantikan dan keseksian yang Aida miliki. Farel memutuskan untuk menjalani hidupnya seperti biasanya, di mana ia akan menghabiskan waktunya untuk bekerja seperti waktu bersama Clara dulu. Aida dan Big Ani tengah asik menyiapkan sarapan di dapur mereka. Tanpa mereka sadari, Farel sudah duduk di meja makan dengan setelan yang sangat cocok di tubuhnya. Big Ani, tolong siapkan sarapan, ucap Farel yang ingin memulai aksinya. Baik tuan, jawab Big Ani. Lagi-lagi Big Ani hanya kebingungan melihat Farel yang meminta menyiapkan makanan untuk dirinya, sementara ada Aida istrinya yang juga ada bersamanya. Farel ingin memulai aksinya untuk membuat Aida merasa tidak dihargai, walaupun sebenarnya tidak masalah bagi Aida, justru ia merasa senang ia tidak harus repot-repot melayani suaminya yang tidak ia cintai tersebut. Farel begitu lahap menyantap makanan yang ada di piring makannya. Ia merasa puas membuat Aida merasa tidak dianggap olehnya, dan selesai makan Farel memutuskan untuk langsung ke kantor yang hampir 3 bulan sudah ia tinggalkan. Sebelum beranjak dari kursinya, Farel meminta kepada Big Ani agar selalu menyiapkan segala kebutuhannya, seolah-olah ia tidak membutuhkan Aida istrinya. Lagi-lagi Big Ani hanya bisa menjawab iya dengan kebingungan, dan membuat Aida tersenyum melihat muka polos pembantunya itu. Bibik, gak usah bingung gitu, aku dan Kak Farel menikah tanpa dasar cinta. Aku tahu Kak Farel masih belum bisa nerima aku dan aku gak masalah akan itu, ucap Aida yang ingin berbagi cerita dengan Big Ani pembantunya. Lah kok bisa gitu non? Di mana-mana suami istri itu harus saling melengkapi dan bisa menerima kekurangan masing-masing. Apa yang non dan tuan lakuin itu salah, kasihan si kembar yang bisa kena dampaknya, jawab Big Ani. Bibik, tenang aja, walaupun aku gak cinta sama Kak Farel tapi aku sangat mencintai si kembar kok, apapun aku lakuin buat mereka, agar mereka bisa merasain kasih sayang layaknya dari seorang ibu kandung, sambung Aida. Jawaban Aida sungguh membuat hati Big Ani tersanjung, ia tidak menyangka Farel bisa mengacuhkan dirinya, perempuan cantik yang bersedia mengorbankan masa mudanya untuk mengurus kedua anak-anaknya. Non yang sabar ya non, tuan memang begitu, kelihatan saja cuek, aslinya dia itu baik kok dan penyayang, ucap Big Ani yang sudah lama mengenal Farel majikannya. Aku hanya kasihan lihat si kembar Big, papanya tidak ada waktu buat mereka, ucap Aida sedih.